Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester 2. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal Ayo Kita Berlatih 8.2 untuk materi bangun ruang sisi datar. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal yang pertama. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Jadi yang pertama kita coba gambarkan dulu prisma segi 4 atau prisma persegi panjangnya seperti ini. Nah, di mana ada alasnya, di sini ada alas, dan di sini ada alasnya juga, dan yang lainnya itu sisi tegaknya. Oke, nah di sini ada sisi alas, yang lain sisi tegaknya. Ingat, sisi yang berhadapan itu sama luasnya. Sehingga yang ditanya di sini, hitunglah permukaan prisma. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, untuk luas permukaan prisma. Ini kita sudah bahas contoh-contohnya pada penjelasan materi sebelumnya. Namun di sini saya jelaskan ulang bahwa di sini ada dua alas. Berarti 2 kali alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Tegak. Oke. 2 kali alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak ini ada luas yang pertama, luas yang kedua, luas yang ketiga, dan luas yang keempat. Nah, kemarin kita bilang 2 kali alas ditambah dengan luas pertama, ditambah dengan luas kedua, ditambah dengan luas ketiga, ditambah dengan luas keempat. Nah, namun di sini bisa kita tuliskan 2 kali alas ditambah dengan jumlah kelilingnya dikali dengan tinggi. Nah, seperti itu ya. Keliling yang ini, keliling dikali dengan tinggi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa ya, luas permukaan prisma. 2 kali alas kali keliling kali tinggi, atau kalau kita sudah buka dengan jaring-jaring seperti ini. Oke, kita langsung saja. Di sini dengan luas alas 40 cm persegi. Oke, di sini luas alas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga di sini untuk luas alasnya sudah diketahui, yaitu 40 cm persegi. 40 sama dengan panjangnya kita belum ketahui karena diketahui sini cuma lebarnya, sehingga P dikali dengan 5. Karena lebarnya adalah 5. Oke, untuk mencari P sama dengan 40 dibagi dengan 5 atau sama dengan 8 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat 8 cm untuk panjangnya, sehingga luas permukaan, kita kembali lagi, luas permukaan prisma 2 kali alas kali ditambah dengan keliling dikali tinggi, keliling alas yang dikali dengan tinggi. Nah, sekarang keliling alas. Keliling alas karena berbentuk persegi panjang, di sini ada 5 lebarnya, di sini ada 8. Pasti di sini 8, di sini 5. Nah, berarti di sini keliling alas sama dengan 2 kali panjang 2P ditambah dengan 2L. Nah, seperti itu ya. 2P ditambah dengan 2L sama dengan 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 2 dikali dengan 5 atau sama dengan 16 ditambah dengan 10.
Nah, kita lanjut. 16 ditambah dengan 10 sama dengan 26. Oke, kita sudah dapat 26 di sini. Nah, kita coba masuk sekarang ke dalam rumus luas permukaan prisma. Oke, luas permukaan prisma, itu tadi kita sudah bilang 2 kali alas kali tinggi, 2 kali alas ditambah dengan keliling dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita lihat alasnya sudah kita ketahui 2 kali alas, yaitu 2 kali 40. 2 kali 40 ditambah dengan, kita lihat di sini kelilingnya di sini adalah 26 dikali dengan tingginya yaitu 12 cm, 12. Sehingga kita peroleh 2 kali 40 itu 80 ditambah dengan 26 dikali dengan 12 itu sama dengan 312. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 392 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma adalah 392 cm persegi. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di pembahasan untuk nomor selanjutnya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Oke. Yang pertama di sini kita lihat luas permukaan prisma, luas permukaan prisma adalah 2 kali alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, seperti ini ya. Luas alas 2 kali alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Oke, yang selanjutnya kita lihat tingginya 30. Dan di sini untuk kelilingnya di sini 9, 12 siku-sikunya di sini karena ini segitiga siku-siku. Dan di sini 15. 15. Oke, jika tinggi prisma 30, maka di sini luas permukaan prisma 2 kali alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Oke, di sini keliling alas kita sudah ketahui bahwa keliling alas sama dengan 9 ditambah dengan 12 ditambah dengan 15 dikali dengan 30. Nah, yang berikutnya 9 ditambah dengan 12 ditambah dengan 15 itu sama dengan kita kali masuk juga bisa. Oke, kita coba 9 tambah 12 itu sama dengan 21. Nah, 21 ditambah dengan 15 itu hasilnya adalah 36. 6 dikali dengan 30 itu sama dengan 1080. 1080. Oke, ini yang sudah dikali dengan tinggi ya. Nah, yang berikutnya ini dikali dengan T. Oke. Sekarang kita cari untuk alasnya, luas alas sama dengan luas alas setengah kali alas dikali dengan tinggi, atau setengah dikali dengan, ingat kalau sisi miringnya tidak perlu karena kalau segitiga siku-siku sisi tegaknya saja, 9 kali 12 atau sama dengan 12 bagi 2 itu 6 kali 9 54. Sehingga di sini luas permukaan
permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas. Nah, luas alas di sini itu adalah 54. 2 kali 54 ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, ini keliling alas kali tinggi ini 1080. Sehingga 2 kali 54 itu 108 ditambah dengan 1080. Sehingga hasilnya adalah 1188 cm persegi. Nah, ini ya. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 1188 cm. Kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Pernahkah kalian berkemah? Bentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut? Oke, yang pertama di sini kita lihat ada segitiga. Oke, dan yang ini. Nah, sekarang yang alasnya kita tidak perlu lagi untuk memakai terpal. Nah, tenda yang kita pakai ini. Jadi yang di sini menghitung luas kain terkecil atau kain. Kain yang terkecil berarti cukup alas di bagian luar saja. Sedangkan alasnya tidak perlu. Sehingga yang perlu dihitung adalah luas kain atau luas permukaan kain. Permukaan kain terkecil yang diperlukan adalah jadi sama juga karena segitiganya ini yang menjadi alasnya. Luas alas 2 kali luas alas ditambah dengan, nah, di sini ditambah dengan segi 4 yang satu dan segi 4 yang di sebelahnya. Berarti karena ukurannya sama dengan yang di sebelah sini, maka 2 kali luas alas ditambah dengan 2 kali sisi tegak. Karena di sini sisi tegak sisi alas yang di bawah, yang segi 4-nya di bawah tidak perlu kita hitung lagi karena ini yang minimal dipakai ya. Oke, yang pertama kita hitung luas alas. Luas alas yaitu 2 dikali dengan 1/2 kali alas. Luas alas segitiga setengah kali alasnya 3 kali tinggi yaitu 2. Ditambah dengan 2 kali sisi tegak. Nah, sisi tegak ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya 4, lebarnya ini yang sisi miringnya ini belum diketahui. Sehingga kita mau cari, kita anggaplah di sini lebar sama dengan akar dari, karena di sini kita ambil segi yang ini siku-siku, otomatis jarak dari setengahnya ini 3/2 karena 3 bagi 2 dan tingginya 2 meter. Jadi untuk mengukur sisi miringnya sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3/2 kuadrat. Oke, kita lanjut. Di sini 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 3/2 kuadrat atau 1,5 kuadrat itu sama dengan 9/4 atau sama dengan akar dari 4 ditambah dengan 2,25. Nah, 2,25 atau sama dengan akar dari 6,25. Nah, akar dari 6,25 berarti di sini lebar ya, bukan luas. Lebarnya di sini yang lebarnya yaitu 2,5 meter.
Sehingga untuk luas sisi tegaknya 2 kali setengah kali 3 kali 2 itu sama dengan 6. Sama dengan ditambah dengan 2 kali sisi tegak itu panjang kali lebar 4 dikali dengan 2,5. Nah, sama dengan 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 4 kali 2,5 itu sama dengan 10. Atau sama dengan 6 ditambah dengan 20 sama dengan 26. Nah, seperti ini ya. Jadi, luas permukaan kain terkecil yang diperlukan itu adalah 26 meter persegi. Nah, tanpa alas ya. Kalau kita hitung dengan alasnya, berarti ditambah lagi. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham. Kita lanjut untuk membahas soal yang selanjutnya. Sebuah prisma tegak segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Mempunyai panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegak 80 cm. A. Gambarlah bangun prismanya. B. Tentukan luas bidang tegaknya. Dan C. Tentukan luas permukaan prisma. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu seperti ini. Ini bagian A. Oke, bagian A. Di sini 10 cm, 10, yang sisi ininya 10 dan sisi tegaknya ini 80. Sehingga di sini 10 cm, 10, 10, 10 dan tingginya itu 80. Oke, ini bagian A. Tentukan luas bidang tegaknya. Oke, bagian B sama dengan luas bagian tegaknya, luas bidang tegak itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau kita buka dia seperti ini. Panjangnya berarti 10 menjadi 60. 60 dikali lebarnya itu yang ke bawah 80. Nah, biasanya yang lebih besar disebut sebagai panjang ya. Berarti di sini 4.800 cm persegi. Nah, itu untuk jawaban yang B. Nah, untuk yang C, tentukan luas permukaan prisma. Nah, yang C, tentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas. 2 kali luas alas, ini ingat ya, 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, keliling alas yang ini, keliling alasnya itu 60 dikali tinggi 80, itu kita sudah temukan 2 kali luas alasnya, luas alas ditambah dengan 4.800. Kita sudah ketemu dengan luas bidang tegaknya. Atau di sini 2 kali luas alas ditambah dengan luas bidang tegaknya bisa juga. Nah, oke, sekarang kita belum tahu luas alasnya berapa, sehingga kita perlu mencari tahu di sini. Kalau kita hubungkan semuanya, nah, kita hubungkan begini. Ini menjadi sebuah segitiga sama sisi, di mana sini segitiga sama sisi ada 6 buah segitiga sama sisi yang sama besar luasnya. Jadi di sini cara mencarinya kita sudah tahu, di sini 10, di sini 10, di sini 10. Nah, kita cari luas yang segitiga yang satu, nanti tinggal dikalikan dengan 6. Berarti di sini 2 dikali dengan 6 kali dengan setengah kali alas kali tinggi ditambah dengan
4.800 cm persegi. Nah, 6 kali setengah alas kali tinggi ini kenapa? Karena kita mau hitung setengah kali alas kali tinggi untuk luas segitiga yang satu ini nanti dikalikan 6 karena ada 6 segitiga sama sisi yang sama besar. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi di sini untuk sisi yang ini karena dibagi 2, panjangnya 5 dan 5. Nah, kita mau hitung tingginya. Perhatikan tingginya itu dia seperti ini. Oke, di sini panjangnya 5, ini segitiga siku-siku, di sini panjang sisinya 10. Sehingga tingginya sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Nah, T sama dengan akar dari 100 kurang dengan 25 sama dengan T sama dengan akar dari 75 atau di sini akar 75 sama dengan 25 akar 3, 25 kali 3 atau sama dengan 5 akar 3. Sehingga T-nya kita sudah tahu yaitu 5 akar 3. Nah, di sini kita tinggal masukkan 2 kali 6 dikali dengan 1/2 kali alasnya itu 10 kali tingginya 5 akar 3 ditambah dengan 4.800 cm persegi. Nah, di sini setengah kali 2 kali 6 kali setengah kali 10 itu sama dengan 60. 60 dikali 5 itu sama dengan 300. 300 akar 3 ditambah dengan 300 akar 3 ditambah dengan 4.800 cm persegi. Nah, atau kalau kita mau keluarkan 300 juga bisa. 300 dikali dengan akar 3 ditambah dengan 4.800 dibagi dengan 3. 300 itu sama dengan 16 cm persegi. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kita lanjut di pembahasan soal nomor 5. Ini yang nomor 4. Nah, ini nomor 5. Sebuah prisma dengan alas berbentuk bela ketupat mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa diagonalnya, panjang diagonal kita diagonal 1 itu 24 dan diagonal 2 itu sama dengan 10 dan tingginya itu kita sudah ketahui 8 cm. Oke, gambarnya seperti ini ya. Oke, kita hapus. Oke. Nah, kita lihat ini diagonalnya. Diagonal yang pertama itu sama dengan 24 dan diagonal yang kedua itu sama dengan 10 dan tingginya sama dengan 8. Nah, ini 8. Oke, yang selanjutnya yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, yang pertama kita lihat yang sisinya ini kelilingnya kita belum ketahui. Yang kita ketahui adalah diagonalnya. Oke, diagonalnya ini membentuk sudut siku-siku dan panjangnya ini kita belum ketahui. Kita akan ketahuinya seperti apa? Kita tandain dulu di sini. Misalnya di sini A, B, C, D. Oh ya, di sini A, B, C, D. Nah, di sini untuk kita anggap ini sama dengan diagonal pertama sama dengan AC. Diagonal kedua itu sama dengan BD. Oke. Sedangkan yang di tengah sini untuk AB-nya kita belum ketahui, BC-nya kita belum ketahui, dan
Nah, sisi yang berhadapan itu selalu kalau di sini sama panjang ya. Oke, kita lanjut. Kita harus mengetahui panjang dari AB. AB adalah, kita bagi dulu. AB sama dengan akar dari, nah ini AB setengah AC, setengah AC yang dikuadratkan ditambah dengan setengah BD yang dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut, diperoleh AB sama dengan akar dari setengah kali AC itu 12 kuadrat ditambah dengan setengah kali BD itu 5 kuadrat. Maka di sini AB sama dengan 144 ditambah dengan 25. Maka diperoleh AB sama dengan akar dari 169 atau AB kita ketahui panjangnya adalah 13 cm. Nah, karena ini merupakan belah ketupat, maka panjang dari semua sisinya itu sama. Maka di sini AB sama dengan BC sama dengan ACD dan sama dengan DA itu sama dengan 13 cm. Sehingga di sini kita hitung untuk yang pertama luas permukaannya, luas permukaan prisma, sama dengan itu 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Oke, keliling alas di sini berarti 13, 13, 13, dan 13. Nah, 2 dikali dengan luas alasnya kita belum ketahui. Kita cari di sini. Luas alas untuk belah ketupat itu sama dengan D1 kali D2. Nah, seperti itu ya. Atau setengah kali D1 dikali dengan D2. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini setengah kali 24 dikali dengan 10. Atau sama dengan 120. Oke, kita sudah lihat 120 sehingga di sini kita masuk luas alasnya 120 ditambah dengan kelilingnya itu 13 kali 4. Ini 13 dikali dengan 4 dikali dengan tingginya itu adalah berapa? Tingginya 8. Nah, sehingga di sini sama dengan 2 kali 120 itu 240. Nah, sekarang 13 kali 4 itu 52. Ditambah dengan 52 dikali dengan 8. Sehingga di sini 240 ditambah dengan 52 kali 8 itu sama dengan 416. Atau sama dengan 240 tambah 416 itu 656 cm persegi. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang selanjutnya yaitu nomor 6. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah, nah di sini kita yang bagian kiri dan kanan, yang ini nih tidak diperlukan sehingga luas minimum Oke, kalau kita gambar seperti ini ya, yang ininya dibuang. Karena kenapa dibuang? Karena
kiri dan kanannya terbuka. Yang ininya terbuka kiri dan kanan. Sehingga yang dihitung adalah yang ini. Oke, kita lihat kelilingnya di sini ada 5, 12, dan sisi miringnya ternyata kita belum ketahui, dan tingginya ini 22 cm. Di sini 22 cm. Oke, kita sekarang akan cari sisi panjang sisi yang ini nih. Yang ini, yang saya tandain dengan garis merah. Sehingga di sini kita anggap sisi S sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah dengan 144 atau sama dengan akar dari 169 atau sama dengan 13. Nah, kita sudah ketemukan bahwa di sini panjangnya adalah 13, berarti di sini 13. Berarti luas minimum karton. Luas minimum karton yang diperlukan Indra itu adalah, nah di sini keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, sedangkan di sini keliling alasnya itu adalah 13 tambah 12 ditambah 5 dikali dengan 22. Nah, 13 tambah 12 itu 25 tambah 5 itu 30 ditambah dengan 22 atau sama dengan 660 cm kuadrat. Nah, ini hanya satu saja. Hanya satu. Karena dibilang di sini Indra akan membuat 3 papan nama, berarti 3 papan nama ini luas minimum karton yang diperlukan Indra untuk satu papan nama. Nah, sedangkan ini 3 papan nama sama dengan 3 dikali dengan 660 cm persegi. Berarti yang luas minimum karton yang diperlukan adalah 1980 cm kuadrat atau cm persegi. Jadi jawaban yang betul adalah C. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. ABCD EFGH pada gambar di samping adalah prisma dengan ABFE sejajar dengan DCGH. Panjang AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 6 cm, AE sama dengan 8 cm, dan FB sama dengan 5 cm. Tentukan luas permukaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita pisahkan dia akan jadi seperti ini. 2 kali alas yang pertama dengan alas yang kedua dengan yang ini. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, tingginya nih yang BC. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti tingginya BC dan alasnya kita akan tentukan seperti ini nih. Kita bisa pakai dengan pendekatan seperti ini. Ini segitiga siku-siku, dan siku-siku di sini. Oke, yang selanjutnya AB ini adalah 4 cm, BC yang ini 6 cm, AE 8 cm, dan FB itu 5. Kita anggap ini AB, FE. FE di sini AB. Jadi AB-nya itu panjangnya FB itu 5,
AB-nya itu adalah 4 dan di sini AE-nya itu 8 dan di sini EF-nya itu belum diketahui. 4, 5, 8 dan BC-nya ini yang tinggi. Ini 6. Ini BC-nya 6. Oke. Kita lanjut untuk mencari EF. Jadi di sini kita akan cari EF dengan cara EF sama dengan akar dari jadi di sini kita taruh 5 karena dia sejajar dengan ini, berarti sisa di sini 3. Di sini 4. Nah, berarti di sini untuk segitiga 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sehingga kita peroleh EF sama dengan akar dari 9 ditambah dengan 16 sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Berarti di sini panjangnya 5. Berarti di sini panjangnya AE-nya itu ada 8, 4, 5, dan 5. Nah, kita lihat luas alas. Luas alas untuk trapesium, ini trapesium siku-siku ya. Luas alasnya dia itu setengah dikali dengan yang ini ditambah dengan yang di bawah. Sehingga di sini sama dengan 2 dikali dengan setengah dikali dengan AE ditambah dengan BF. Nah, seperti ini. AE ditambah dengan BF ditambah dengan keliling alas ini 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8 dikali dengan 6. Nah, seperti itu ya. Sorry. Ya, 6 ya. Oke. Di sini 2 kali setengah itu 1 sehingga sisa AE tambah BF. Di sini AE-nya itu 8 ditambah dengan 5 ditambah dengan 10 22 dikali dengan 6. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh ya, di sini dikali dengan tingginya 4 ya. Sorry. Di sini saya lupa dikali dengan tinggi ditambah dengan, nah ini. Di sini sisa dikali dengan tingginya itu ada 4. Oke, dikali dengan 4 ditambah dengan 22 kali 6. Sehingga di sini 13 kali 4 ditambah dengan 22 dikali dengan 6. Sehingga di sini 52 ditambah dengan 132 atau sama dengan 184 cm kuadrat. Ingat bahwa rumus dari luas trapesium itu sama dengan setengah dikali dengan alas bagian bawah AE ditambah dengan bagian atas FB dikali dengan tinggi. Oke, ini ya rumus luas trapesium. Tadi sempat lupa tulis tingginya. Oke, kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya yaitu nomor 8. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm. Jadi, nah seperti ini. Oke, di sini. Ya. Ini D1-nya. D1-nya kita buat pembatas. Oke. D1-nya sama dengan 16 dan D2-nya sama dengan 12. Yang ditanya yaitu tingginya. Nah, kita ketahui sendiri di sini bahwa
luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Sehingga di sini luas prismanya adalah 672 cm persegi sama dengan 2 kali alas. Nah, alasnya ini kita belum ketahui berapa. Karena di sini untuk mencari luas alas sama dengan ini setengah dikali dengan D1 kali dengan D2 atau setengah dikali dengan 16 dikali dengan 12 atau di sini setengah kali 16 itu 8 kali dengan 12 sama dengan 96. Sehingga di sini alasnya 2 dikali dengan 96. Kelilingnya kita belum ketahui. Kelilingnya itu yaitu sisi. Nah, untuk mencari sisi sama dengan, karena kita tahu setengah dikali dengan, di sini anggap ini AB CD. Jadi anggap itu setengah 16 itu AB dan ini CD. D2 sama dengan CD. Oke, dan ini AB ya. Sama dengan AB. D1. Ini D2. Nah, di sini setengah AB yang dikuadratkan ditambah dengan setengah CD yang dikuadratkan. Sehingga panjang sisinya sama dengan setengah kali 16 kuadrat ditambah dengan setengah dikali dengan 12 kuadrat. Sehingga di sini sisinya akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Itu sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah dengan 36 itu sama dengan akar 100. Berarti kita peroleh panjang sisinya itu 10 cm. Berarti di sini 10, 10, 10, 10. Dengan demikian keliling alas yaitu 40 ditambah dengan keliling alas 40 dikali dengan tingginya yang ini kita belum ketahui. Itu yang akan kita cari, tinggi. Oke, 672 cm persegi sama dengan 2 kali 96 itu adalah 192 ditambah dengan 40 kali tinggi. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sehingga 672 dikurangi dengan 192 itu sama dengan 40 kali tinggi. Nah, yang selanjutnya 672 kurang 192 itu hasilnya adalah 480 sama dengan 40 dikali dengan tinggi. Sehingga kita mau mencari tinggi sama dengan 480 per 40. Nah, berarti kita peroleh tingginya adalah 12 cm. Nah, berarti di sini tinggi prisma adalah 12 cm. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai sini kita lanjut untuk nomor 9. Diketahui luas prisma tegak segi 4 beraturan 864 cm kuadrat. Jika tinggi prisma 12 cm, tentukan panjang sisi alas prisma tersebut. Oke.
Di sini yang pertama luasnya dia, luas prisma segi 4 kita pisahkan di sini. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma di sini adalah 2 dikali dengan luas alas. 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas. Yang ini ya, keliling alas berarti salah satu antara ini dan ini kelilingnya. Dikali dengan tinggi. Oke. Ini jangan lupa taruh sama dengan di sini luas alas, karena di sini diketahui luas prisma tegak segi 4 beraturan adalah 864. Oke, di sini kita tulis 864 sama dengan 2 dikali dengan luas alas. Nah, di sini luas alasnya itu karena ini segi 4 beraturan, berarti sisi kali sisi. 2 kali sisi kali sisi berarti ininya berbentuk persegi. Nah, alasnya berbentuk persegi atau sisi kuadrat. Ditambah dengan 4S dikali dengan tinggi. Tinggi prismanya itu adalah 12. Sehingga di sini 864 sama dengan 2 kali S kuadrat. 4S dikali dengan 12 itu sama dengan 48S. 48S. Nah, berarti di sini kita tinggal pindahkan 864 ke ruas sebelah sini. Berarti 2S kuadrat. Ini bukan 5 ya, tapi S. Ditambah dengan 48S. Dikurangi dengan 864 itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita kedua ruas kita sama-sama bagi 2. Di sini bagi 2, di sini kita bagi 2 juga. Berarti 0 sama dengan 2S, 2 kali S kuadrat ditambah dengan 48S. Ini 48S. Dikurangi dengan, maaf, sudah dibagi 2 ya. Berarti di sini sisa S kuadrat ditambah dengan 24 seharusnya. Berarti di sini 24S dikurangi dengan 864 dibagi dengan 2 itu 432. Nah, di sini kita tinggal faktorkan atau kita balik S kuadrat ditambah dengan 24S min 432 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan S di sini S. Berapa tambah berapa menghasilkan 24 dan berapa tambah berapa yang menghasilkan min 432. Ternyata di sini ada positif 36 dengan di sini min 12. Min 12 sama dengan 0. Berarti di sini S ada 2S. S yang pertama yaitu min 36. Dari mana min 36? Oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Di sini salah satunya harus 0 agar hasilnya 0. Berarti di sini S tambah 36 itu harus sama dengan 0. Berarti S 36-nya pindah ke ruas sebelah menjadi minus 36. Atau kedua ruas kita sama-sama kurangi 36. Berarti yang S yang kedua, S kurang 12 itu harus sama dengan 0. Berarti S sama dengan positif 12. Nah, karena di sini kita berbicara tentang ukuran panjang, berarti di sini
yang kita pakai yaitu panjang sisi yang positif. Jadi S panjang sisi yang dimaksud adalah 12 cm. Berarti panjang sisi prisma, panjang sisi alas prisma adalah 12 cm. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor 10. Ini nomor 9, nomor 10 sekarang. Berikut adalah gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Nah, kalau trapesium sama kaki berarti ininya sama. Ininya sama. Berarti kita sudah ketahui bahwa HE itu sama dengan FG. Atau AD itu sama dengan BC. Oke, di sini kita lanjut. Panjang AB ini adalah 6 cm. BC yang ini 5 cm. 5 cm. Berarti di sini juga 5, di sini juga 5. Nah, berarti kita sudah tahu 5. CD-nya, CD ini adalah 14. Berarti di HG-nya 14. AE 15 cm. AE atau tinggi berarti 15 di sini. Oke, karena ini trapesium ya, trapesium. Luas permukaan prisma adalah kita lihat di sini luas ini sama kaki. Oke. Sama kaki. Jadi yang kita perlu lihat adalah luas permukaan prisma sama dengan luas permukaan prisma di sini itu 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, sini luas alasnya kita belum tahu. Kita cari di sini luas alas. Luas alas untuk trapesium ya, trapesium. Nah, untuk trapesium ini sendiri rumusnya adalah setengah dikali dengan yang 14 ditambah dengan 6 dikali dengan tingginya yaitu kita belum ketahui ini tingginya. Oke. Nah, tingginya lagi yang kita belum ketahui. Kita cari lagi tingginya. Nah, untuk tingginya kita bisa cari di sini. Tinggi sama dengan kita lihat di sini kita pakai yang di sini. Anggap di sini AB ini CD. Sehingga di sini AB itu sendiri 6 dan di sini DC-nya 14. Nah, kalau kita kurang di sini berarti di sini juga 6. Berarti kita kasih tanda, anggaplah di sini titik P dan Q. Nah, DP dan ditambah QC, ini DP ditambah dengan QC itu sama dengan 14 dikurangi 6. 14 dikurangi 6 atau sama dengan 8. Nah, berarti untuk DP sama dengan 8 dibagi 2 karena ini jarak DP sama dengan QC. 8 bagi 2 sama dengan 4 karena sama dengan QC. Nah, berarti 4. Di sini DP-nya kita sudah ketahui 4. Di sini 5 sehingga AP yang merupakan tingginya di sini kita tingginya akar dari
5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Atau T sama dengan 25 dikurangi dengan 16 atau sama dengan akar dari 9. Maka T kita dapat 3. Oke, di sini kita setengah dikali dengan 14 tambah 6 itu 20 dikali dengan 3. Berarti di sini setengah kali 20 itu 10 kali 3 itu 30. Berarti di sini luas permukaan prisma adalah 2 dikali dengan 30. 2 dikali dengan 30 ditambah dengan keliling. Nah, keliling prismanya ini adalah 5 tambah 14 tambah 5 tambah 6. 5 tambah 14 tambah 5 tambah 6. Dikali dengan tingginya itu 15. Atau sama dengan 60 ditambah dengan 10, 20, 10, 30 dikali dengan 15. Nah, 30 dikali 15 itu sama dengan 450. 450 sehingga 60 ditambah dengan 450 itu sama dengan 510 cm persegi. Jadi jawaban yang betul adalah luas permukaan prisma itu 510 cm persegi atau jawaban yang betul adalah D. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal yang berikutnya. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 500 cm kuadrat dengan tinggi 10 cm jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang. Maka tentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran panjang dan lebar prisma itu. Jadi di sini kita lihat diketahui luas permukaan prisma adalah 500. Jadi kita tulis, kita belah luas permukaan prisma adalah sama dengan itu 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, sehingga di sini alasnya berbentuk persegi panjang. 2 dikali dengan panjang kali lebar ditambah dengan keliling alasnya yaitu 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar dikali dengan 10. Tapi di sini luas permukaannya itu 500. Nah, 500 sama dengan 2PL ditambah dengan 20P ditambah dengan 20L. Nah, atau kedua ruas kita sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2 sama dengan di sini bagi 2 juga 250 sama dengan P kali L ditambah dengan 10P ditambah dengan 10L. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau lihat ini bisa kita permisalkan, misalnya kita ambil P sama dengan 10 misalnya. Oh ya, ini kita bisa lihat P itu harus lebih dari 0 karena ini berbicara tentang panjang. Lebar juga itu harus lebih daripada 0. Nah, berarti ada batasannya. Jika P sama dengan 0, maka jika P sama dengan 0, maka di sini 250 sama dengan 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan 10L ditambah dengan 10L. Maka di sini menyebabkan L sama dengan 25. Oke. Jika L sama dengan 0, maka di sini P juga menyebabkan 25. Berarti di sini
untuk rentangan P, jadi panjangnya harus tidak boleh lebih daripada tidak boleh lebih daripada 25. Kenapa lebih daripada? Kalau lebih daripada 25 berarti lebarnya hasilnya negatif. Begitu juga lebarnya harus di atas daripada 0 ini L ya, dan kurang dari 25. Oke. Nah, misalnya kita ambil P-nya 10, pasti L-nya juga kurang dari 25. Misalnya P-nya 10. P-nya kita ambil 10 misalnya. Berarti di sini 250 sama dengan P-nya kita ganti dengan 10. 10 kali L berarti 10L ditambah dengan 10P. P-nya kita ambil 10. Berarti 10 dikali 10 itu 100 ditambah dengan 10L. Nah, di sini 250 dikurangi dengan 100. 250 dikurangi dengan 100 sama dengan 20L. Nah, di sini hasilnya itu 150 sama dengan 20L, atau L sama dengan 150 dibagi dengan 20, atau sama dengan 7,5. Nah, berarti kemungkinan yang terjadi panjang dan lebar, kemungkinannya adalah panjangnya itu sama dengan 10 dan lebarnya sama dengan 7,5. Namun ini bukan satu-satunya kemungkinan yang terjadi. Jika kita ambil P sama dengan, yang penting tidak boleh lebih daripada 25, itu berarti P-nya bisa sama dengan 1 sampai 24. Jika kita hitung maka akan tampil seperti ini. Ya, seperti ini. Panjangnya 1 berarti lebarnya harus 21, tidak lebih daripada 25. Sampai panjangnya 24 berarti lebarnya 0,29. Ini kemungkinan yang terjadi. Dan di sini untuk panjangnya 10, lebarnya 7,5 seperti yang kita hitung tadi. Panjangnya 4, ini lebarnya 15. Panjangnya 15, lebarnya 4. Panjangnya 18, lebarnya 2,5. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi di sini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Ini merupakan kemungkinan yang terjadi jika diambil panjangnya adalah bilangan bulat. Nah, seperti itu. Kalau panjangnya bilangan real, maka banyaknya sudah tak hingga lagi. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Garasi. Garasi dirancang dengan hanya memiliki satu pintu dan satu jendela. Pak Sinaga memiliki model garasi dengan letak jendela dan pintu ditunjukkan oleh gambar berikut. Ilustrasi, nah ini gambarnya, dan ilustrasi berikut menunjukkan model berbeda yang dilihat dari belakang. Hanya satu ilustrasi yang cocok dengan model garasi yang dipilih Pak Sinaga. Model manakah yang dipilih oleh Pak Sinaga? Lihat, ini jendelanya tepat berada di sebelah kiri kalau kita berhadapan ke sini. Berarti kita lihat jendelanya harus sebelah kiri, kiri depan. Berarti jawaban yang betul adalah C. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, untuk ayo kita berlatih, soal ayo kita berlatih 8.2 itu hanya sampai 12 nomor saja. Sampai di sini dulu video pembahasan soal pada kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan soal yang berikutnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.